Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini ya kita akan memberikan beberapa informasi dan juga latihan pembahasan mengenai soal TWK ya CPNS 2021. Ini TWK itu sempat jadi momok di tahun kemarin ya karena ya jadi giant killer ya pokoknya di tahun kemarin ya memang banyak penalaran panjang-panjang juga gitu ya soalnya. Nah, sebelum ke situ, ini teman-teman kemarin banyak yang nanya mengenai buku CPNS ya, panduan sukses lolos CPNS 2021-2022 ya, sorry belibet. Ini yang kami susun bareng-bareng, ada Kak Viracun, ada saya dan teman-teman dari Pejuang Pendidik. Ini tebalnya sekitar 570-an halaman dan bonusnya juga banyak ya. Nanti teman-teman kalau udah beli terus ngupload, ngetak kami, nanti bisa masuk di grup Telegram. Nah, di grup Telegram itu ya nanti teman-teman akan ada latihan soal ya sampai hari H-tes ya. Selain itu teman-teman juga akan mendapatkan video pembahasan soal ya yang ada di buku ini soal-soalnya. Terus kapan ini rilisnya? Rilisnya nanti hari ini pukul 18.30 WIB nanti akan saya umumin di Instagram. Jadi teman-teman yang belum follow Instagram saya silahkan di follow di @dosendeso ya, nanti linknya ada di deskripsi. Nanti akan saya taruh di story, teman-teman tinggal swipe up nanti bisa langsung beli karena ada harga khusus nanti ya. Ada flash sale cuman 100 piece itu ada 120.000. Kemarin kan saya bilang 119, kami ubah jadi 120 supaya voucher free ongkirnya bisa aktif di Shopee. Ya setelah 100 itu habis, nanti harga normalnya adalah 179. Tapi itu adalah harga yang sangat murah banget karena teman-teman dapat buku iya, dapat video iya, di grup Telegram pembahasan soal iya, lengkap pokoknya insya Allah ya. Dan selain itu buat teman-teman yang nanyain bimbel DND untuk bulan Februari kita akan kolaborasi dengan Pingli. Jadi selain ada bimbel DND juga ada sesi Zoom bimbel bersama Pingli. Ini masternya Tiu nih ya. Nanti fokus Tiu bareng Kak Pingli selama 8 kali Zoom dan bimbel DND ada 15 kali pertemuan. Dan sebelum itu teman-teman yang belum daftar Ayo CPNS, ini salah satu website terbaik menurut saya. Sudah meluluskan banyak banget orang yang nge-DM saya juga banyak kemarin cerita belajar di Ayo CPNS dan lulus SKD, SKB. Karena di sini tidak hanya SKD tapi juga ada SKB. Dan jangan lupa untuk pakai kode dosen deso supaya teman-teman bisa dapat potongan. Gitu ya. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Ini cukup panjang karena soal-soalnya. Rendra diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan di luar negeri melalui beasiswa dari Kementerian Keuangan. Setelah menyelesaikan pendidikan magister, ia kemudian melanjutkan pendidikan doktoral hingga meraih gelar PhD. Saat di luar negeri, dia pun sebenarnya mendapat tawaran untuk menjadi tenaga pengajar di salah satu universitas, namun ia tolak. Rendra memilih kembali ke Indonesia sebab ia memenuhi janji yang disyaratkan dalam beasiswa untuk mengabdi ke Indonesia pasca menyelesaikan studi. Narasi tentang sosok Rendra telah memberikan contoh pada kita tentang pentingnya sikap A. Integritas, B. Nasionalis, C. Patriotis, D. Herois, E. Kaufis. Nah, di sini disebutkan bahwa dia kembali ke Indonesia karena apa? Dia memenuhi janji ya teman-teman ya. Nah itu memang kadang-kadang orang mikirnya, oh ke Indonesia mengabdi ya, ini nasionalisme, ini cinta tanah air gitu. Tapi poin yang ditekankan di soal ini adalah dia memenuhi janji yang sudah disyaratkan. Jadi di sini adalah mencerminkan integritas. Integritas ini dapat diartikan sebagai sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral yang mampu memancarkan kewibawaan. Nah, seseorang yang memiliki integritas pribadi ini akan tampil penuh percaya diri, anggun, nggak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya hanya untuk ketenangan sesaat. Itu ya. Oke, jadi jawabannya adalah A, integritas. Soal berikutnya. Pada suatu pagi, Tristan berangkat ke kampus dengan menggunakan KRL. Karena masih pagi, Tristan beruntung mendapatkan tempat duduk. Namun 15 menit setelah KRL berjalan, terlihat gerbong penuh sesak. Saat itu, ia melihat seorang ibu hamil bersama dengan anaknya yang berusia 5 tahun. Karena ternyuh, Tristan cepat-cepat memberikan tempat duduknya kepada ibu hamil tersebut. Perbuatan Tristan termasuk pengamalan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Nah, apa nih teman-teman? Ini udah kelihatan ya. Untuk soal-soal tipe seperti ini, teman-teman latihannya adalah kita cocokkan dengan butir-butir Pancasila.
Jadi teman-teman kalau belajar bisa di print atau ditulis gitu ya, dicocokkan mana yang paling cocok nih, terus dihafalkan ya. Kalau nggak hafal ya setidaknya dibacalah butir-butir Pancasila. Nanti poin-poinnya apa di masing-masing sila itu ada. Ya, ini adalah mencerminkan sila kedua teman-teman. Nah, butir-butirnya ada 10 nih. Ada mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 3. Ada mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, dan bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Berikutnya ada mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, di sini menggambarkan ini nih ya. Jadi ini termasuk sila kedua. Gitu ya. Lanjut. Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi jalan tengah karena awalnya para pendiri bangsa ini tidak ingin terjebak pada titik ekstrim antara liberalisme dan komunisme, antara negara agama versus negara sekuler. Bagaimana seharusnya relasi agama dan negara yang sesuai dengan Pancasila? A. Agama dan negara memiliki batas-batas sendiri dan tidak terkait antara satu dengan yang lainnya. Ini jelas enggak ya, harus ada kaitannya nih. Nilai-nilai agama mayoritas menjadi landasan kehidupan bernegara, ini jelas bukan juga. C. Agama dan negara masing-masing memiliki batas otoritas, tetapi di ranah tertentu bisa saja terhubung atau dengan kata lain nilai-nilai agama dalam pengertian yang substansial menjadi fundamen etik dalam kehidupan bernegara. Oke, bisa. D. Agama identik dengan negara, ini ya belum tentu juga. E. Agama disudutkan dalam ruang privat dan tidak dijadikan, ini nggak usah diterusin, jelas salah. Ini jawabannya jelas C ya teman-teman. Nah, jadi Indonesia ini bukanlah negara agama, tapi Indonesia adalah negara religius. Ya, maksudnya agama menjadi sesuatu yang penting dalam mengatur kehidupan moral warganya. Jika negara-negara agama, ya semua peraturan didasarkan pada agama resmi yang di negara tersebut. Misalkan negara Arab Saudi, Vatikan, dan yang lainnya. Sedangkan Indonesia adalah kita berbagai macam agama itu ya diakui di Indonesia. Kepercayaan agama diakui di Indonesia. Jadi di sini adalah negara religius bukan negara agama. Gitu. Lanjut. 2 orang pencuri tertangkap basah oleh warga sedang melakukan aksinya. Mereka diserahkan kepada pihak yang berwajib dan keduanya disidang di pengadilan. Dan hakim menjatuhkan vonis hukuman 5 tahun penjara untuk kedua pencuri tersebut. Tidak ada perbedaan sanksi yang mereka terima. Kedua pencuri tersebut masing-masing dihukum penjara selama 5 tahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada kasus ini mencerminkan nilai sikap integritas, yaitu A. Adil, B. Berani, C. Peduli, D. Bertanggung jawab, E. Jujur. Ini udah jelas ya clue-nya di sini ya. Tidak ada sanksi, perbedaan sanksi yang diterima, semuanya dapat 5 tahun penjara, berarti ini menunjukkan adil ya. Nah, sikap integritas itu ada berani, peduli, dan juga adil. Nah, menurut KBBI teman-teman, adil ini memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Selain itu, adil bisa diartikan berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Adil juga dapat diartikan sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Nah, jadi kasus ini mencerminkan keadilan, ya, karena masing-masing pencuri mendapatkan sanksi yang sama. Oke, lanjut. Suwardi Suryaningrat yang lebih dikenal Ki Hajar Dewantoro adalah tokoh nasional yang berkontribusi sangat besar dalam mencapai dan mengisi kemerdekaan. Pada masa pergerakan nasional, tokoh 3 serangkai ini berani mengkritik kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang sewenang-wenang, meskipun pada akhirnya dia mengalami nasib dalam pembuangan di negeri Belanda. Sepulang dari pengasingan, beliau tetap aktif dalam kegiatan pergerakan nasional, yaitu A. Mendirikan organisasi sosial keagamaan, B. Bergerak di bidang pendidikan kebangsaan, C. Turut aktif dalam pendidikan kolonial Belanda, D. Mengembangkan pergerakan di sektor ekonomi, E. Menghidupkan pergerakan politik Indis Party. Nah, ini ya ceritanya Bapak Ki Hajar Dewantoro. Nah,
apa namanya, Bapak Suwardi Suryoningrat ini bergabung sebagai guru di sekolah yang didirikan oleh saudaranya. Nah, pengalaman mengajar yang ia terima di sekolah tersebut kemudian digunakannya untuk membuat sebuah konsep baru mengenai metode pengajaran pada sekolah yang ia dirikan sendiri pada tanggal 3 Juli 1922. Sekolah tersebut bernama National Onderwijs Instituut Taman Siswa, yang kemudian kita kenal sebagai Taman Siswa. Nah, setelah berdiri, tokoh Taman Siswa yaitu Ki Hajar Dewantoro, Sutomo Suryokusumo, Suryo Putro, dan Ki Pronowidikno ya. Pronowidikdo ya. Aduh, saya nggak hafal juga ya ternyata. Mengadakan pertemuan untuk menentukan sikap selanjutnya. Pendirian Taman Siswa menimbulkan berbagai kritik baik dari kalangan bangsa Indonesia maupun dari pemerintah kolonial. Olehnya itu, demi perkembangan, maka tanggal 20-22 Oktober 1923 diadakan kongres pertama Taman Siswa. Oke, gitu ya. Jadi, beliau ini bergerak di bidang pendidikan. Ya. Kayak gitu teman-teman, segini dulu, nggak perlu banyak-banyak ya, mungkin 5 soal, 10 soal, tapi istiqomah, rutin, insya Allah selama teman-teman menjalannya dengan baik pasti akan maksimal, gitu ya. Tetap semangat teman-teman, semoga bermanfaat, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keselamatan ya. Karena ini masanya kayak gini ya, pandemi gini ya, perlu jaga kesehatan. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.